Sehat agak. Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada pulang kampung kemarin Lebaran? Buka surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu surah ke-23. 23 atau halaman 342. Halaman 342. Ya. 342. 342. Baik. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, sudah ketemu? Belum? Sebentar dulu, tunggu. Surah 23. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Dalnya qalqalah. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulai
هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق
Qalqalah banyak qalqalah itu. Walaqad dal qalqalah, khalaq na qafnya itu qalqalah. Kemudian fawqakum sab'a. Iya, kemudian tara'iq karena waqaf kita berhenti jadi qalqalah lagi tuh. Walaqad kemudian khalaq na fawqakum sab'a tara'iq. Ya, kita ulangi. Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Baik, cukup tilawahnya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, setelah Ramadan ya, kurang lebih 1,5 bulan yang lalu kita telah lewati. Apakah semangat ibadah kita, semangat tholabul ilmi kita masih bisa kita pertahankan? Ya, tentu harapan kita paling tidak ibadah kita, semangat ibadah kita, semangat tholabul ilmi kita sama dengan saat kita di bulan Ramadan. Jadi paling tidak itu ya syukur-syukur bisa meningkat. Jadi jangan sampai justru kualitasnya, semangatnya kurang ya, lebih rendah dibandingkan dengan ketika di bulan Ramadan. Maka dari itu ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan, yaitu kaitan dengan bagaimana kita melanjutkan tarbiyah ya, pendidikan yang sudah kita peroleh, kita dapatkan di bulan Ramadan, terus kita bisa pertahankan sampai kita bertemu di Ramadan yang akan datang. Apa saja nasihatnya? Poin pertama adalah la takun romdonian. La takun romdonian. Jangan kamu menjadi anak Ramadan. Ya. Jadi nasihatnya yang pertama, la takun romdonian. Jangan kamu menjadi anak
Ramadan. Apa itu menjadi anak Ramadan? Jadi semangat ibadahnya, semangat thalabul ilminya, semangat sholat berjamaah di masjidnya, di musolanya hanya di bulan Ramadan saja. Pasca Ramadan, selesai Ramadan, kembali ke kebiasaan lamanya. Ya tentu nasihat ini nasihat umum ya, bukan berarti saya menduga bapak-bapak semacam itu. Ini namanya juga nasihat, ya begitu. Jadi yang pertama adalah la takun romdonian. Jangan kamu menjadi anak Ramadan. Karena Ramadan itu telah usai, ya telah selesai. Yang kedua adalah al-istimraru ala ta'ah. Jadi berkesinambungan menjaga ketaatan kita. Jadi kita ini ya pasca bulan Ramadan pun sama ketaatan kita kepada Allah. Ya, jadi di luar bulan Ramadan pun ketaatan kita tetap kepada Allah. Bulan Ramadan kemarin kita selalu perhatikan waktu. Ya, terutama waktu maghrib. Karena maghrib itu kita mau berbuka, jadi pasang telinga, ya, ingin dengarkan kapan maghrib. Nah, ya di sholat-sholat lain pun, karena setelah sholat maghrib, ya berbuka, makan dan lain sebagainya, dilanjutkan dengan sholat isya dan malah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Tarawihnya pun alhamdulillah dijaga, ya. Jadi juga diperhatikan tuh waktu subuh apalagi, karena setelah makan sahur belum tidur, belum istirahat lagi, ya. Jadi memang mau pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Jadi waktu bulan Ramadan jauh lebih kita perhatikan. Ya mudah-mudahan setelah bulan Ramadan itu pun kita tetap menjaga waktu kita dalam rangka istimrar ala ta'ah. Ya, menjaga kesinambungan ketaatan kita kepada Allah. Kalau kata Gus Baha katanya, ya kata beliau bahwa manusia itu sebenarnya ya yaitu nunggu sholat dari waktu ke waktu. Ya nunggu sholat. Setelah sholat subuh selesai, ya kita nunggu kapan zuhur. Ya zuhur selesai, nanti kapan waktu asar dan selanjutnya. Nah, diselingi dari menunggu waktu itu kita bekerja, mencari nafkah, ya. Jadi menjaga waktu kita, mendengarkan waktu kita, memelihara waktu kita untuk sholat, kita selingi dengan bekerja. Itu pekerjaan kita. Yang ketiga adalah muraja'atun nafs ba'da Ramadan. Ya, muraja'atun nafs ba'da Ramadan. Yaitu muraja'ah. Muraja'ah itu adalah mengevaluasi, menghitung, ya, yaitu setelah Ramadan. Apakah ya amalannya, ketaatannya sama dengan bulan Ramadan, ya, atau kembali kepada kebiasaan lama. Ini jangan sampai. Makanya kalau memang ternyata setelah Ramadan pun kita masih tetap menjaga ya ketaatan kita, kedekatan kita kepada Allah, alhamdulillah. Kalau memang ternyata kurang bagus, ya kita kembali tentunya itu ke jalan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selalu mengevaluasi diri. Jauh lebih ringan orang-orang yang selalu mengevaluasi dirinya ketika di dunia ini dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak mau mengevaluasi diri. Sama dengan penyakit. Gak benar kalau orang mengatakan males ya periksa darah, males cek kesehatan, takut ketahuan sakitnya katanya. Justru ya supaya sakitnya tidak lebih parah, harus kita deteksi sedini mungkin. Ya, kita deteksi sedini mungkin. Saya alhamdulillah hari ini sudah sehat. Saya kemarin hampir 1 bulan mungkin saya sakit. Ya. Jadi ternyata banyak bermasalah dengan darah ya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan kita tahu ya kesehatan kita, penyakit kita, akhirnya kita bisa mengevaluasi diri. Darah saya sempat 400 kemarin nih. Sampai sudah tidak fokus begitu. Jadi jalan tuh mau miring aja gitu. Mau miring. Ya banyaklah masalahnya gara-gara darah itu. Gula darah maksud saya.
Kalau tensi normal saya 120/80. Tapi kalau gula darah itu, tapi alhamdulillah ya dengan kita tahu masalahnya di situ, akhirnya kita evaluasi tentang makanan kita. Alhamdulillah cek terakhir beberapa hari yang lalu sudah 155. Jadi menjelang normal lah. Malah saya usahakan insya Allah sampai normal. Jadi saya lihat banyak YouTube, di antaranya saya sangat senang itu penjelasan Dr. Ruli. Jadi kalau Bapak nanti lihat tentang kesehatan, terutama yang punya penyakit diabetes, itu Dr. Ruli. Masih muda, umurnya baru 40-an, alumni UI, kedokteran. Beliau banyak memberikan bimbingan tentang kesehatan. Malah beliau itu membuka semacam pelatihan begitu, ya, itu tentang kesehatan. Salah satu di antaranya malah beliau memberikan bimbingan kepada orang yang sudah diabetes, baik yang pra-diabetes maupun yang sudah akut. Memang itu berbayar, ya. Jadi nanti dibimbing. Jadi tanpa obat ternyata, ya. Jadi kalau selama ini atau kemarin-kemarin saya memahami bahwa diabetes itu tidak bisa sembuh, insya Allah begitu. Walaupun istilahnya bukan sembuh benar kali ya, remisi istilahnya. Remisi, apa itu remisi? Kalau orang di penjara, kemudian dia dikeluarkan dari penjara, dibebaskan, tapi dia disebutnya remisi. Apa artinya remisi? Boleh dia keluar, tapi tidak boleh mengulang perbuatan kriminalnya, begitu kan ya? Artinya masih diperhatikan, makanya dia harus kembali lapor, ya. Nah itu namanya remisi. Artinya orang tentunya kalau sudah pernah diabetes, ya tentu tidak sebebas Pak Maskur, Pak Eko, yang memang sehat, seger, buger, makannya masih bebas, ya. Umpamanya karbohidratnya, makanan yang selama ini digoreng, tidak digoreng. Selama ini banyak makan tepung, ya kan? Bagaimana nggak tepung, ya kan? Atau karbo, makannya nasi uduk, Pak Maskur, ya. Terus tambahannya apa? Gorengan. Gorengannya ya juga dari tepung, ya kan. Nanti tambah lagi kerupuk. Kerupuknya dari apa? Jadi ternyata alhamdulillah ya termasuk mie. Ya. Ternyata karbo yang kita butuhkan itu tidak banyak. Saya makan mungkin sudah 3 pekan, itu hanya 1 sendok, malah bukan nasi biasa, namanya shirataki. Alhamdulillah jadi justru seger bugar, yang tadinya kalau nggak habis sarapan itu ngantuk. Ternyata masalahnya sekarang saya tahu. Masalahnya adalah kita banyak makan karbo, nasi uduk, nasi goreng, atau apa lontong, sayur, ya kan? Karbo semua. Dengan saya makan sayur mayur, jadi saya paksa sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah nyaman, ya. Jadi sayur mayur. Jadi nasinya kadang-kala saya sama sekali tidak makan nasi. Sayur mayur, dan itu ternyata yang benar. Mohon maaf, saya pernah dengar kawan saya, ya beliau orang Jawa, dari Jawa gitu maksudnya, itu kalau pagi katanya dulu kami, karena beliau kayaknya udah pensiun sekarang, orang keuangan juga. Kami dulu kalau waktu sekolah SD, kalau jajan itu bukannya nasi uduk, bukan mie, dulu ya 60 tahun yang lalu mungkin, atau berapa gitu waktu SD, itu katanya itu, apa namanya, yang mbak-mbak itu, iya daun-daunan, kenikir, apa segala macam-macam, pecel, iya pecel ya, maksud saya pecel, betul, mungkin ada masih di Jawa itu, dan saya pernah dulu jalan-jalan ke Gua Batu Jajar atau apa begitu, memang banyaknya jajanan itu gituan ya, betul ya? Ah, kagak tahu bapak ini, ya, jadi banyaknya itu begitu, jadi daun-daunan begitu, dan ternyata itu yang membuat jadi sehat. Kenapa? Karena dia itu seratnya banyak. Nanti tentang serat Bapak bisa lihat juga apa itu serat. Nasi putih nyaris tidak ada seratnya. Ya, itu yang membuat menjadi cepat lapar, dan itu juga termasuk membuat kita habis sarapan ngantuk. Tapi dengan daun saya sekarang nggak tidur. Jadi habis sarapan saya nggak tidur, saya olahraga, saya duduk berjemur bisa 1 jam, dan itu yang ternyata begitu. Ya, jadi nanti Bapak buka YouTube-nya itu Dr. Ruli Rahadian, aslinya kelihatan orang Bandung, alumni UI. Sampai beliau buka bukan hanya konsultasi tapi bimbingan orang yang diabetes. Jadi diabetes itu tidak minum obat. Begitu. Sembuh. Beliau banyak punya pasien termasuk ibunya, kata beliau diabetes. Jadi
Diabetes bukan penyakit yang dikhawatirkan berarti sekarang. Padahal dulunya orang berkesimpulan, termasuk ada dokter yang masih berpendapat bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Orang selalu bergantung dengan obat. Ya, oke. Untuk lebih dalamnya pelajari. Bagi yang punya saudara diabetes mungkin. Ya, oke. Tadi murojaah, ya, murojaatun nafas. Karena dalam Quran juga sebenarnya, nah ini yang kadang-kala kita luput dari perhatian kita. Falyanzuril insanu ila to'ame, kan ada ayatnya ya. Apa itu artinya? Falyanzuril insanu, hendaklah manusia, falyanzuril insanu ila to'ame, apa yang ia makan. Jadi ayat Quran itu sudah menyuruh kepada kita nggak boleh makan begitu saja, mesti diperhatikan. Ini karbonnya harus berapa persen, kemudian proteinnya berapa persen, lemaknya berapa. Jadi sekarang saya makannya selalu sayur mayur. Saya paksa diri saya, tadinya memang saya agak malas tuh berapa bulan ini. Alhamdulillah sekarang saya udah sampai daun kenikir pun saya beli istri saya tuh di Pasar Gading. Ya 5.000 aja ada berapa gabung tuh. Jadi airnya dari 2 gelas, satu gabungnya 2 gelas jadi 1 gelas. Nanti itunya pun saya makan, saya jadikan lalap saya. Ya. Itu ya. Jadi sampai siang pun, katakanlah saya sarapan jam 6 pagi, itu jam 12 pun belum lapar. Jam 12 belum lapar. Ya. Begitu ya. Jadi untuk sehat, insya Allah ternyata murah. Jadi yang membuat kita jadi sehat bukan justru makanan yang bagus-bagus, justru yang murah. Jadi proteinnya saya adalah yang sangat murah, yaitu telur, tempe, tahu. Tapi cukup direbus telurnya, ya. Tahu tempenya kalau saya bosan itu dibacem sama istri saya. Jadi bukan digoreng, ya. Jadi betul-betul selama tinggal dengan goreng bisa. Ya tadinya kita nggak bisa, ternyata bisa, karena pengen sehat. Ya, saya pengen berlama-lama bergaul dengan Pak Maskur dan jamaah semuanya. Ya, jadi masih pengen hidup panjang. Oke. Kemudian yang keempat, nasihat keempat adalah al-muhafadzatu 'alas shalah fi waqtiha. Ini udah ya. Jadi menjaga, memelihara sholat pada waktunya. Jadi jangan seperti orang munafik. Siapa itu orang munafik? Kata Nabi, orang munafik itu adalah orang yang menghitung matahari. Padahal matahari ada berapa? 1. Jadi maksudnya menghitung adalah ya dia lihat, ini matahari baru di atas kepala kita, ya baru ada di atas kepala kita. Padahal lewat dikit zuhur, ya kan cenderung sedikit ke barat zuhur. Kemudian sudah condong sampai jam 1 pun dia bilang apa? Asarnya nanti ya masih 2 jam lagi, jam 3. Terus ya baru dia sadar ketika sudah menjelang asar, tinggal 5 menit lagi belum sholat zuhur, ya tinggal 5 menit lagi belum sholat zuhur. Begitu pula ketika sholat asar pun ya dia hitung matahari, ketika menjelang terbenam baru dia sadar dia belum sholat asar, sehingga akhirnya wudhu dan sholatnya hanya beberapa menit saja. Nah inilah yang kata Nabi disebut dengan orang munafik. Sholatnya orang munafik seperti burung gagak mematok-matok apa? Biji-bijian. Ya begitu. Tidak ada ninahnya. Nah, tapi kalau kita pelihara, kita jaga sholat kita, insya Allah kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yaitu pertanyaan Ibnu Mas'ud, Ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Nabi, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah? Nabi menyebutkan pertama adalah yaitu al-imanu billah. Summa ayun, pertama adalah berjihad di jalan Allah. Yang kedua, apalagi ya Rasulullah setelah itu? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Ya, lebih bagus lagi salatnya di awal waktu, kecuali ya yaitu ada alasan-alasan tertentu. Umpamanya sholat isya, karena sholat isya walaupun boleh di awal, tapi lebih utamanya adalah nanti dia sudah lewat 1/3 malam pertama, jadi jam 10, atau setengah malam pertama, berarti jam 12. Kalau udah setengah kan jam 12. Umpamanya lagi taklim nih, taklimnya lagi seru materinya umpamanya,
ya, tentang peperangan di akhir zaman umpamanya, ya. Jadi ustadznya menyampaikan materinya peperangan di akhir zaman, ngajinya karena seru, ya. Akhirnya waktu Isya pun ya masih terus dilanjutkan. Nah, baru selesai jam 10. Itu bagus, ya. Tapi kalau niat-niat mau sholatnya justru di akhir waktu dan sendirian, tentu ini kurang elok, ya, kurang bagus. Kecuali berjamaah. Sepakat nih umpamanya, ya. Jadi setelah maghrib ngaji, ya, materinya seru sampai jam 10 nanti berjamaah. Sholat dulu berjamaah, sholat Isya, baru bubar, itu bagus. Tapi kalau sendirian kita sejak sholatnya mau menyendiri, walaupun jam 10, jam 12 waktu utama, tapi itu tentu tidak disarankan. Kemudian ditanya lagi oleh Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, setelah itu apa lagi? Summa ayun, kemudian apa lagi? Nabi menyebutnya birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata kita masih bisa birrul, ya, melakukan kebaikan saat orang tua kita masih hidup maupun orang kita sudah meninggal, kita masih tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ada, ya, orang tua kita meninggal masih bisa kita melakukan kebaikan, ya. Jadi Nabi ditanya, yang pertama adalah, ya Rasulullah, amal apakah paling dicintai oleh Allah? Nabi menyebutnya al-imanu billah, ya, beriman kepada Allah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Menyebutkan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Yaitu birrul walidain. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud? Kalaulah saya nanya lagi kepada Nabi, pasti Nabi pun menyebutkan berikutnya dan berikutnya. Tapi Ibnu Mas'ud bertanya hanya 3 saja, selesai beliau bertanya. Baik, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima adalah al-istighfar anit taksir fi Ramadan, ya. Karena bisa saja Ramadan yang sudah kita lalui itu ada yang ketelingsut, ada yang kelewat ibadah kita, ada yang kurang, ya, ada yang kurang, mungkin capek-capek dikit, akhirnya aduh nggak tarawih dah malam ini mah. Harapannya nanti malam bisa bangun sholat malam, ya, atau mengganti sholat tarawihnya, tapi ternyata juga kebablasan, baru bangun sama istri dibangunin untuk makan sahur. Nah, kekurangan kita di bulan Ramadan, ibadah yang mestinya maksimal kita lakukan, ada kekurangan, maka kita segera memohon ampun, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keenam. Yang keenam adalah birrul walidain wasilatul arham. Ya, jadi berbakti kepada kedua orang tua dan silatul arham, silaturahmi. Ya, itu menyambung, memperkokoh, memperkuat hubungan persaudaraan kekerabatan yang mungkin, ya, beberapa bulan yang lalu, ya, dia agak sedikit renggang persaudaraan. Maka pasca Ramadan kemarin kita awali dengan bertemu sanak famili, ya, di satu Idul Fitri atau di hari-hari berikutnya, maka terus kita pertahankan. Karena termasuk disebutkan dalam surah Ar-Ra'du, ya, itu orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah beserta dengan sanak familinya, itu orang-orang yang menyambung hubungan persaudaraan atau kekerabatan. Disebutkan sebaliknya, orang yang disiksa dengan siksa yang berat, orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Jadi kita mulai perkuat kembali, ya, yaitu silatul arham dan juga birrul walidain. Karena itu adalah tiket yang menurut saya paling mudah, ya, untuk masuk ke dalam surga, adalah birrul walidain, ya. Cinta kita kepada istri, ya. Cinta kita kepada anak, ya. Tapi cinta kepada orang tua malah di atas mereka, ya, di atas mereka. Kemudian yang ketujuh terakhir adalah tajdidun niyah fil amal wad dirasah. Tajdidun niyah, yaitu memperbaharui niat. Memperbaharui niat. Jadi mungkin sudah mulai usang, semangat kita sudah mulai usang, ya, baik dalam hal bekerja maupun tholabul ilmi, ya, baik dalam hal bekerja, mencari nafkah atau kerja-kerja yang lain, kerja sosial umpamanya, ya, itu sudah mulai melemah, maka kita perbaharui kembali niat kita.
dan juga dalam hal dirosah, ya, dalam hal belajar, dalam hal thalabul ilmi. Saya sering sampaikan, orang kuliah mungkin selesai, ya Pak Eko ya, karena sekolahan cuma sampai S3 ya, nggak ada S4, S5 ya. Tapi yang namanya thalabul ilmi lebih-lebih adalah kita mempelajari Quran dan Sunnah, mempelajari agama. Ya, itu tidak ada batas waktu, tidak ada batas umur. Ya, Pak Maskur dengan saya tua-tua jamur, ya, cuman beda-beda mungkin 1 tahun nama saya, ya. Tetapi yang namanya thalabul ilmi terus kita belajar, ya, begitu. Ya, terus kita belajar. Insya Allah nanti di hadapan malaikat kita bisa punya alasan. Di hadapan malaikat ketika ditanya kita nanti punya alasan. Sekalipun umpamanya ibadah kita, amal kita enggak begitu bagus seperti para ulama. Ya, umpamanya bacaan Quran kita enggak begitu bagus, ya. Tapi kalau kita masih thalabul ilmi, nanti kita punya alasan. Kan saya masih jadi murid malaikat, ya kan? Saya masih jadi murid. Makanya ciri hamba Allah, orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya adalah kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya. Kata Allah, kunu rabbaniyin. Jadilah kalian pengabdi Allah. Karena Allah itu la yamutu. Ya, Allah itu tidak akan mati selamanya. Beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan kita ada selesainya, tapi kalau kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, Allah itu tidak pernah mati. Kuntum tu'allimunal kitab. Jadilah kalian pengabdi Allah, ya. Karena dengan itulah kalian belajar dan dengan itu kalian mengajar. Nah, ya. Jadi setelah belajar ngajar. Ya, kalaulah belum bisa ngajar, itu tadi, ya, harus milih belajar. Jadi seorang mukmin, seorang pengabdi Allah itu tidak pernah sonder dari keduanya. Ya, dia boleh hanya satu saja. Kalau memang ilmunya belum cukup, dia hanya belajar. Berarti belajar terus sampai kapan? Ya, sampai maut, hattal maut. Ya, sampai kematian itu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi ini ada 7 nasihat pasca Ramadan. Nah, yang pertama tadi la takun ramdaniyan. Jangan kamu menjadi anak Ramadan. Maksudnya menjadi anak Ramadan itu beribadah kepada Allahnya itu hanya di bulan Ramadan saja. Ya, salatnya diperhatikan. Ya, malah salat sunahnya pun karena tarawih ya diperhatikan. Tapi Ramadan selesai maka dia tinggalkan. Baca Quran alhamdulillah Ramadan kan banyak, tapi setelah Ramadan ya Qurannya disimpan lagi di almarinya. Ya, ini jangan. Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini dicamkan baik-baik. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yakin, hingga datang kepada kalian keyakinan. Maksudnya adalah ai al-maut, hingga datang kepada kalian kematian. Kenapa? Ya, yakin itu dimaknai maut. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini ya yang tidak mati. Seluruhnya ya tanpa kecuali ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalannya ketika di dunia, dihitung sejak ia akil baligh sampai ia wafat, ia meninggal. Ya, walaysa hatta yantahi Ramadan. Ya. Jadi jangan sampai kamu ya semangat ibadahnya itu yaitu hanya di bulan Ramadan saja, Ramadannya selesai maka selesai pula. Contoh baca Quran. Ya. Ya kalaulah kita di bulan Ramadan kemarin 1 hari bisa 1 juz, ya katakanlah paling tidak setelah Ramadan ini setengah juz lah. Ya, paling tidak setengah juz. Syukur-syukur kita masih bisa mempertahankan. Saya sering sampaikan mengenai baca Quran. Mungkin kalau baca Quran kita dengan suara yang terdengar, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mungkin kita baca baru 2 halaman saja sudah apa? Sudah lemah ya. Kita bacanya mulut aja pakai qomat kami. Bismillahirrahmanirrahim.
Begitu. Sehingga baca Qur'annya kita itu insya Allah 1 juz pun kalau begitu kuat. Ya, kalau begitu kuat. Atau ketika kita enak kita bacanya terdengar, tapi kalau sudah kita melemah boleh kita dengan suara yang mendengarnya hanya kita saja. Boleh begitu. Ya, boleh. Ya, begitu baca Quran. Ya, jadi jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang dikeluhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh di hadapan Allah. Beliau mengatakan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah ya Tuhanku, kata Nabi, kata Rasul, ya, sesungguhnya kaumku telah menjauh dari Al-Qur'an. Jadi Nabi pernah mengeluh di hadapan Allah, ya, kaumnya menjauh dari Quran. Nah, ini kaum yang mana ini? Padahal waktu itu para sahabat banyak yang baca Quran itu 30 juz itu hanya 6 hari. Jadi para sahabat itu banyak yang baca Qur'annya, ya, menyelesaikan 30 juz itu hanya berapa hari? 6 hari. Berarti satu harinya berapa juz? Juz itu kan ada 30. Berarti 5 juz. Satu juz itu adalah 20 halaman. Berarti kalau 5 juz 100 halaman. Apakah bisa? Bisa dan sangat bisa. Maka tadi kembali kepada Gus Baha. Jadi sebenarnya kita pekerjaan utama kita adalah ibadah. Ya, diantaranya selain sholat, diantaranya juga tilawatul Quran. Kenapa? Karena Quran ini adalah tutur kata Allah. Quran itu apa? Tutur kata Allah. Jadi bukan dalam bentuk tulisan. Dulu Nabi menerima Quran itu dari malaikat Jibril itu bukan dalam bentuk tulisan. Malah kalau tulisan itu sudah berapa kali ganti. Jadi tulisan Quran yang sekarang kita dapatkan itu sudah berapa kali ganti. Dulu Quran itu tidak ada barisnya, tidak ada syakelnya. Barisnya A, I, U, E-nya itu nggak ada. Kemudian nggak ada titiknya. Nun sama ta sama apa lagi sama ba sama saja tulisannya. Ya, sampai akhirnya sekarang Qurannya enak. Ya, ada barisnya, ada syakelnya. Ya, kemudian juga ada titiknya. Dulu Quran itu tidak begitu. Dan Quran memang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW bukan dalam bentuk tulisan. Makanya apa disebut dengan tulisan? Tulisan itu adalah lambang bunyi. Karena alif itu adalah begitu, apa namanya? Garis lurus. Kalau dulu orang menulis alif itu umpamanya begitu-begitu, ya mungkin sekarang kita alif itu bukannya lurus ya. Jadi lambang bunyi. Jadi yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi bukan dalam bentuk tulisan. Ya. Makanya Quran itu disebut dengan kalamullah, tutur kata Allah. Makanya sebaik-baik tutur kata, sebaik-baik ucapan tentu Al-Qur'anul Karim. Jadi mestinya kita frekuensi, ya, kuantitas bacaan Quran kita harus lebih banyak dibandingkan dengan kita membaca tulisan-tulisan yang lain, ya. Jangan seperti orang-orang belah sono tuh, ya, kalau lihat HP satu hari bisa 100 kali. Tapi Quran, ya, nggak mesti 100 kali Quran, boleh 1 kali juga. Tapi tentu harusnya lebih banyak. Jadi jangan sampai kita, ya, umat yang dikeluhkan oleh Nabi, oleh Kanjeng Rasul di hadapan Allah. Beliau mengatakan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Tuhan, kata Nabi, kata Rasul, sesungguhnya di antara kaumku ada orang-orang yang sudah meninggalkan Al-Qur'an. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan meninggalkan Quran? Ya, pertama adalah dia sudah tidak mau belajar karena merasa diri cukup sudah. Ya. Ada tuh orang-orang sono pernah saya dengar. Ya, memang banyak pensiunan di masjid itu. Kalau ada pengajian itu yang hadir ya sangat sedikit. Apa dia bilang? Kita mau udah tua, nggak perlu gitu-gituan dah. Yang penting sholat. Justru sholat yang benar itu adalah di atas landasan ilmu. Jadi ilmu itu membuat orang ibadahnya mendekati kepada kebenaran. Nah, benar inilah yang membuat menjadi sholat kita diterima, makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibalik. Jangan nggak penting lah thalabul ilmi mah, yang penting sholat aja di masjid. Justru sholat kita itu diterima oleh Allah karena benar. Ya, bisa benar itu orang tentu karena ibadahnya ya ada ilmunya. Kan sering saya sampaikan ya. Bagaimana dulu sahabat ada yang sholat di hadapan Nabi, tapi Nabi nyuruh apa? Ulangi. Sampai berapa kali?
Sampai 3 kali, keempat kalinya dia udah nyerah. Ya Rasul, saya tidak bisa sholat yang lebih baik daripada itu justru yang terbagus. Lalu akhirnya orang ini minta diajarkan sholat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih di zaman Rasulullah. Nah ini cucunya Hasan Husain. Ada seorang kakek-kakek, ya ini contoh aja. Dan benar memang riwayatnya begitu. Jadi ada kakek-kakek wudunya salah. Kemudian ini cucu Rasul, ya cucu Rasul rupanya cerdas memang, anak Ali, anak Fatimah. Dia lihat nih kakek-kakek wudunya salah. Kemudian akhirnya bagaimana cara memperbaiki kakek-kakek yang wudunya salah? Ini anak ini memang hebat, Hasan Husain. Dia ribut seolah-olah meributkan wudu siapa yang benar. Nah, begitu kira-kira. Apakah Hasan, apakah Husain? Akhirnya dia lapor sama kakek, wahai kakek yang tadi wudunya salah. Ini coba kami berdua ini berseteru gara-gara kami berseteru memperebutkan siapa yang wudunya benar atau siapa yang wudunya salah. Nah, akhirnya kakek-kakek itu dia bertanya, coba kamu contoh wudu, ya Hasan wudunya juga benar, ya cucu Nabi, ya kemudian Husain juga wudunya benar, ya kira-kira begitu. Lalu kata kakek, kalian wudunya keduanya benar, yang salah kakek tadi wudunya salah. Kalau di zaman Nabi saja ada seorang sahabat yang wudunya salah, kesimpulannya apa? Tentu apalagi orang yang tidak pernah mau belajar. Ya, saya tidak bosan-bosan sampaikan hadis ini. Ya, atau hadis tadi orang yang sholatnya salah, ya, orang yang sholatnya salah. Ya. Jadi begitu, ya. Jadi kita jangan menjadi anak Ramadan, tapi kita menjadi pengabdi Allah. Sekalipun Ramadan selesai, kita tidak pernah selesai beribadah taat kepada Allah. Nah, jadi yang dimaksud dengan dekat dengan Quran, berinteraksi dengan Quran itu adalah mau mempelajari Quran. Jangan bosan. Ya Pak Maskur, jangan bosan mempelajari Quran. Gak apa-apa, emang lagi muda malah, bukan lagi muda ya, lagi kecil memang rada nakal, disuruh ngaji juga sama emak sama bapak, perginya kemana tuh? Ke bioskop. Dulu bioskop ya Pak Maskur ya. Maksud saya bukan Pak Maskur, ini artinya contoh aja ya. Jadi disuruh ngaji malah perginya bukan ke rumah guru, apalagi gurunya dulu mah galak ya Pak Maskur. Dulu mah gurunya galak, ya pantas galak, muridnya banyak. Muridnya apa? Banyak. Gurunya habis bekerja. Ya, gurunya habis bekerja capek. Udah gitu nggak ada honornya sama sekali, sampai lampu pun ya dia harus beli sendiri itu apanya? Minyak tanah dulu mah. Saya masih kecil dulu begitu. Ya. Minyak tanah sudah tidak dikasih honor. Iya, lampu itu ya. Nah, kemudian gurunya juga yang membelikan minyaknya. Ya pantas gurunya cepat banget marah. Kalau sekarang gurunya alhamdulillah ya, guru ngaji sekarang derajatnya terangkat. Ya. Oh, disediain rotan ya, dan lain sebagainya. Pantas ya. Ya sudah, anak yang ngambekan mah ya Pak Musker ya. Nah, bodoh amat dah gua gitu. Nah, baru sekarang banyak ketemu dengan orang-orang baik di lingkungan, ya di perumahan, baru sadar ya, nggak apa-apa ya, nggak apa daripada tidak sama sekali. Jadi ayo terus kita belajar, nggak boleh berhenti. Jadi orang-orang yang tadi itu dikeluhkan oleh Nabi, diantaranya dia tidak mau mempelajari Quran. Yang kedua adalah tentu setelah dia bisa mampu membaca, ya dia baca. Jadi setelah itu dia baca. Dan membaca itu tidak harus selalu bagus. Ya orang yang bagus sudah bagus. Tapi yang belum bagus pun tetap harus ngebiasain. Kalau kata orang kampung saya ngederes. Deres itu berasalnya dari bahasa Arab, darosa. Darosa itu artinya belajar. Artinya baca Qurannya nggak boleh sekali-kali. Terus baca. Saya dulu lagi taklim, ya liko, ya Pak Eko paham. Ngaji sama guru. Kawan saya mohon maaf orang Jogja, orang Gunung Kidul, ya tahulah kira-kira. Mungkin termasuk tuh yang ngajinya dulu nggak rajin. Nah di Jakarta rupanya karena banyak ketemu orang baik, pengen jadi orang baik. Nah dia baca Quran terus, disuruh sama ustadz saya, guru saya, disuruh terus dia belajar. Sekarang bagus, jadi ustadz akhirnya. Termasuk ada kawan saya, dia orang jamaah tablik, mohon maaf, tadinya Nasrani. Rupanya dia karena lingkungan orang-orang baik, akhirnya dia masuk jamaah tablik dan sekarang selalu jadi imam. Rumahnya itu di PTI situ. Ya di PTI, sampai dia itu ke mana? Pusat
Itu Ustaz Jamaah Tabligh Pakistan ya, dia beberapa kali perginya ke Pakistan, padahal nggak ada pekerjaannya. Maksud saya bukan berarti Bapak harus niru itu, tapi bagusnya dia bergabung dengan Jamaah Tabligh jadi orang sangat baik. Dan anaknya pun pesantren walaupun dia nggak kerja. Ya, walaupun dia tidak kerja. Wallah alam itu. Ininya dari mana itu rezekinya ya. Begitu. Karena dalam sebuah hadis kata Rasul ya, yaitu kalau kamu memperhatikan akhirat, dunia kamu dijaga oleh Allah, dan sesuatu yang berserakan pun disatukan, dikumpulkan oleh Allah. Tapi kalau kamu tidak memperhatikan, kamu sudah tidak peduli dengan ibadah, ya kamu sibuk, tetapi sibuk kamu tidak membuat kamu berkecukupan. Nah begitu ya. Walaupun Bapak saya tidak suruh nganggur ya, tetap bekerja yang paling bagus ya, tetap kerja yang paling bagus. Walaupun katanya ada rezeki yang tidak melalui bekerja kita dapat. Itu pernah perdebatan ya antara Imam Syafi'i dengan gurunya ya, antara Imam Syafi'i dengan gurunya perihal apakah rezeki selalu melalui kerja, nah dan lain sebagainya. Oke, tidak membahas itu. Nah, jadi tadi belajar, kemudian membaca, kemudian ditingkatkan setelah membaca. Ya. Jadi setelah membaca kita pelajari maknanya satu persatu. Ya walaupun kita nggak bakal tamat mempelajari Quran, ya, tapi apa yang kita sampai kita kita pelajari. Kalau Gus Baha suka saya baca, ya, kata beliau kita mesti punya hafalan. Dalam sebuah hadis memang kata Rasul, siapa orang yang dilak-lakannya tidak ada hafalannya, seperti rumah kosong yang ditinggalkan oleh penghuninya. Begitu kata Rasulullah kalau itu. Kalau Gus Baha katanya nanti kita ketemu dengan malaikat, kita wafat, mesti kita punya hafalan. Ya syukur sampai 30 juz. Kalaulah 30 juz, paling tidak juz yang ke ya, begitu. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ya, dari mulai surah yang paling pendek. Saya ketemu jamaah di Masjid Al-Ghani. Kemudian saya senang. Ya sudah pensiun memang, umur-umur kita lah Pak Mas Gur. Kata beliau, saya kalau sholat duha itu bisa 1 juz. Sholat duha 4 rakaat bisa 1 juz. Ya, di rakaat pertama dia bacanya umpamanya ya amma yatasaalun, ya, kemudian apa? Wan nazi'ati ghorqa, kemudian yang ketiga adalah abasa wa tawalla, kemudian yang keempatnya adalah al-kuwirat, idza syamsu kuwirat. Kata-kata 4 surah. 4 surah itu udah sekitar 6 halaman dia baca. Ya pantas ya kan? Jadi sholat duha setiap pagi ya, yaitu 4 rakaat, itu dia bisa 1 juz. Nah, baca Quran ini harus kita nikmati ya. Baca Quran ini harus kita nikmati. Jadi bacanya jangan cepat-cepat begitu. Kita nikmati. Sama, makan kita merasa nikmat, merasa lezat kalau sambil kita nikmati kan ya. Iya kan? Makannya pelan. Ya, makannya pelan sambil dinikmati. Ya, baca Quran juga begitu, berzikir juga begitu. Habis sholat, jangan sholat. Kan ada yang sampai putaran tangannya itu nggak nikmat itu. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Umpamanya kalau yang tasbihnya digabung, kan boleh. Boleh satu-satu boleh. Subhanallah, 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 subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi pelan-pelan. Jadi sehingga merasa nikmat. Begitu pula sholat juga sambil kita nikmati. Ya. Sujud, kemudian i'tidal. Jadi jangan tadi seperti orang munafik sholat ya, seperti orang munafik. Nah, jadi setelah mempelajari, membaca Quran, yang ketiga mempelajari makna kandungannya. Sampai di mana? Ya, kita tidak tahu. Allah mewafatkan kita, ngasih umur kita tuh sampai kapan. Jadi kata Gus bahwa nanti kita ketemu Allah itu harus punya hafalan. Ya, harus punya hafalan. Ya, tidak harus 30 juz ya. Ya, berapa? Mudah-mudahan sampai kita wafat mungkin bisa 2 juz ya Pak Eko ya. Syukur-syukur begitu. Jadi kalau tidak 2 juz ya paling tidak 1 juz lah. Begitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang pernah dikeluhkan oleh Rasulullah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul kepada Allah, ya Tuhan, ya Allah, sesungguhnya di antara kaumku ada orang yang sudah meninggalkan
Quran. Jadi tadi mempelajari, membaca, kemudian maknanya, kandungannya, setelah itu mengamalkan, ya, diamalkan. Karena yang membuat kita selamat nanti adalah ketika kita istiqomah. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang tidak mencela-mencela sampai dia wafat, dia berpegang teguh kepada Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah itu yakni Al-Quranul Karim. Malah ada yang mengatakan yang dimaksud dengan interaksi dengan Quran itu adalah menjadikan Al-Quran juga obat. Jadi kenapa orang-orang di Timur Tengah itu konon katanya tidak langsung ke rumah sakit kalau sakit. Jadi mereka kalau sakit itu adalah dia memohon dulu kepada Allah. Dia berdoa. Ya Allah, sembuhkan saya. Ternyata enggak sembuh juga, dia diruqyah. Bapak-bapak kalau sulit meruqyah itu buka aja sekarang Mbah Google, tanya Mbah Google, aku mau ngeruqyah ini, ngeruqyah diri, ngeruqyah anak dan lain sebagainya pakai air. Boleh. Tidak haram, tidak bid'ah itu mah, ya. Jadi diruqyah, dibacakan. Ya. Ta'awuz, kemudian Al-Fatihah, kemudian awal Al-Baqarah sampai ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, kemudian ayat kursi ayat 265, kemudian 3 ayat yang terakhir dari mulai amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minin, dan selanjutnya kemudian baca ya doa-doa yang diajarkan, ya umpamanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dan lain sebagainya. Ada, enggak sulit sekarang mah, kita gampang belajar. Mohon maaf, saya dengan ChatGPT, mohon maaf saya ngomong agak jelek, sampai kentut aja saya tanya. Contoh, saya dulu ya agak jarang kentut, tapi kok kemarin-kemarin tuh kentut saya sering. Kenapa? Saya tanya sama ChatGPT, kenapa aku sering kentut? ChatGPT jawab, kemungkinan metabolisme kamu menjadi semakin baik karena tadi makannya. Yang kedua, mungkin kamu banyak ngemilnya kacang. Iya, betul juga. Ternyata benar. Begitu. Terus BAB saya tanya, kenapa saya BAB biasanya 3 hari sekali? Ini kok 1 hari? Setiap hari saya BAB, malah kadang-kadang bisa 3 kali. Dijelasin, BAB yang benar adalah ternyata itu sehat. Iya, BAB sampai mohon maaf, pupnya, kotorannya itu dijelasin. Kotoran yang benar kalau keluar itu seperti apa? Dijelasin seperti sosis ini. Mohon maaf, saya artinya Bapak sekarang jangan sulit-sulit mencari ilmu itu. Mencari ilmu itu jangan sulit. Tanya sama ChatGPT. Tanya apa saja. Ya, walaupun ada yang salah, tapi umumnya dia benar. Kalau menurut kita enggak benar nih. Sampai saya mohon maaf lebih percaya sama ChatGPT daripada sama dokter. Nah, kemarin ketika saya berobat hari Selasa, Rabu, darah saya diminta, saya nanti kalau darah puasa di bawah 100, darah sesaat, artinya setelah makan 2 jam 120. Padahal saya tadi masih darah puasa saja 150, 55, kalau makan 2 jam itu saya hampir 200. Masih belum. Saya disuruh olahraga 30 menit 1 hari, kemudian saya makannya sangat dijaga, sudah saya jaga. Buah terus, yang ini menurut saya salah nih. Saya bilang, dokter, dia bilang buah itu hanya 3 potong. Dia contohin, nggak boleh 4. Dan kalau dia buahan, ya tentu yang tidak terlalu manis. Kalau pendapat saya enggak. Kalau buahan itu, karena saya tanya sama ChatGPT, buah-buahan yang tidak terlalu manis boleh. Contoh, alpukat sangat bagus, justru. Ya. Kemudian yang kedua adalah tomat. Kemudian lagi jeruk bali. Karena itu buah-buahan yang memang insya Allah gulanya tidak terlalu tinggi. Karena saya butuh ya butuh vitamin, butuh apa yang berasal dari buah-buahan tadi, dan termasuk tadi memperbaiki metabolisme dan lain sebagainya. Akhirnya saya nggak mau nasihat dokter untuk bab buah. Kalau bab buah saya lebih setuju dengan pendapat ChatGPT. Kita kira gitu maksud saya. Artinya mungkin aja kalau dokter kan sama juga dengan tukang ya. Maksudnya tukang kan ada yang bagus, ada yang setengah bagus ya. Atau insinyur mungkin lagi kuliah bab itu, dia tidur, dia ngantuk, mungkin aja ya kan, dia salah dan lain sebagainya. Gitu. Nah, karena saya ChatGPT itu saya tanya, dari mana kok kamu bisa begitu? Dia jelasin. Ya karena dia ribuan artikel dia baca dan lain sebagainya. Gitu ya.
Maksud saya tadi kembali ke Bapak. Jadi artinya kita sekarang menuntut ilmu itu bisa belajar banyak. Tadi diantaranya adalah dengan dengan ChatGPT sekarang sangat mudah, memudahkan kita untuk. Sudah habis waktunya ya? Iya. Jadi jangan putus semangat untuk terus belajar ya, berapapun umur kita ya, jadi terus ya kita insyaallah. Ya. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus sekalipun sedikit. Jadi tadi baca Quran, ya walaupun tidak sebanyak bacaan bulan Ramadan kita, ya, tapi kita baca Quran itu, ya kita baca. Ya, jangan seperti orang yang dikeluhkan oleh Nabi, ya Allah, sesungguhnya ada di antara kaumku yang sudah mahjuro terhadap Quran, meninggalkan Al-Quran. Jadi kata para ulama, yang dimaksud dengan interaksi kita kepada Quran, yang pertama mempelajari, ya, yang kedua adalah membacanya, yang ketiga makna kandungannya, termasuk hafalannya, mulai kita, dan yang keempat adalah mengamalkan. Termasuk kalau mau yang kelima adalah, jadi kalau kita sakit, Quran bisa kita jadikan sebagai terapi, ya, sebagai terapi, insya Allah. Baik, mungkin ini ya nasihat pasca Ramadan, ya insya Allah sampai kita bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.